Coba kita buktikan yang bisa dibuktikan dulu ya. Nah, produk yang ada di depan ini dulu. Gua akan jumping-jumping. Ini white tomato ini, saya ambil ya. Ya. Ini stikernya bisa dibuka, Bro. Nih. Oh, tempel di sini. Ya kan? Coba lu jelasin ini produk. Ah. Nih, silakan dipegang. Ah, deng deng deng. Di sini gue bukan temen lu. Sorry ya. Gue gak mau bantuin. Gue coba jelasin semampu gue ya. Semampu lu deh. Produk ini direview oleh Doctive pada saat live streaming berjualan. Ya. Yang kalau misalnya kalian live streaming, pasti kalian tahu lah tujuannya untuk apa. Ya. Dan produk ini direview sambil dibandingkan dengan produk yang kita jual. Oke. Kalau aku tahu itu boleh, Bang, dari 8 tahun yang lalu akan kulakukan. Maksud lo, dia nge-review produk lo, terus dia ada bandingin produk yang lain gitu? Aku nggak ngomong kayak gitu, pokoknya ya aku bilang kalau misalnya aku tahu bahwa itu boleh, aku akan lakukan dari 8 tahun yang lalu. Apa yang boleh itu? Membandingkan suatu produk yang sudah BPOM. Kan lu juga dulu gitu. Aku nggak pernah seperti itu, Bang. Tunjukkan satu bukti, aku melakukan seperti itu. Aku sangat menjaga itu selama 8 tahun aku bekerja. Bukannya ada video Tidak lu. pernah, Bang. Lu lagi bahas produk ini, abis itu lu bilang, yang ini nih, yang bener nih, yang bagus. Intinya begitu Tapi ya? bukan produk gue, tidak. Aku tidak, selama 8 tahun aku mereview, Bang, aku tidak pernah, bahkan kalau misalnya aku ngomong skincare abal-abal pun, di video tersebut tidak akan ada produk. Yakin ya? Yakin. Lu udah cek ya? Yakin. Ini ketemu lu diserang lagi nih? Yakin. Oke, ya udah. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Sabar, Pak. Sabar. Nggak, karena aku merasa yakin. Oke, nggak apa-apa. Selama 8 tahun aku berusaha menjaga etikaku dalam mereview suatu produk. Ya, oke. Dan kalau misalnya kalian, aku bilang ya, yang jualan live streaming mulai dari sekarang, ya lakukan aja hal yang sama. Karena ada yang sudah melakukan dan sudah di-approve oleh masyarakat. Ya lu nggak setuju part itu apanya? Gue nggak setuju, bukan gue nggak setuju, gue bilang lakuin aja kita sama-sama. Ayo kita review suatu produk yang sudah BPOM, kata-katain, bandingin aja dengan produk kita. Yang kedua nih gue bilang, ini produk di-review oleh sejawat saya. Tapi yang di-review adalah packaging dan stikernya. Oke. Aku nggak pernah lihat dia review kapsulnya. Katanya ada. Sebentar, Bang, mungkin aku akan... Saya agak emosi ya, Iya. maaf ya. Mewakili ya. Mewakili ya. Soalnya gue udah gedek juga ngeliat lu, Dok. Maksudnya, kok nggak ada klarifikasi? Maksudnya itu, kok nggak ada klarifikasi? Gue jawab yang mana dulu nih? Yang ini dulu. Gua jawab, Nanti klarifikasi ini dulu, lu jelasin biar orang kelar. dan gue dikatain nipu karena produk ini. Gue setuju kalau gue nipu kalau di dalamnya kapsul ini ada hasil labnya. Dan hasil labnya menunjukkan bahwa tidak ada glutathione atau tidak ada glutathione yang diekstrak dari tomat putih. Gue setuju itu nipu, Bang. Karena yang di-review itu adalah kotaknya, stikernya, bukan isinya. Sedangkan yang dimakan dan yang BPOM itu kan isinya. Iya. Bukan kotaknya. Iya, kotak kan bisa jelek, bisa inilah. Aku masuk ke substansi inti. Oke. WT, ini setiap kali aku berjualan, aku selalu ngomong, ini isinya adalah glutathione 500 mili yang diekstrak dari tomat putih. Sekali lagi aku highlight ya. Glutathione 500 mili yang diekstrak dari tomat putih. Ya. Aku tidak pernah ngomong ini white tomato extract, tidak. Ini sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini permainan kata-kata ini. No, aku jelasin gini, Bang. Jujur, dulu aku pernah jual white tomato extract, powder. Ya, tomat putih powder aku pernah jual. Dan menurutku hasilnya nggak begitu memberikan signifikan lah. Sehingga pada waktu itu aku masih ingat aku diskusi dengan temanku pada waktu itu di luar negeri, dan kita berpikir pada waktu itu yang bagus itu adalah glutathione-nya pada waktu kita diskusi ya. Akhirnya aku membuat produk glutathione yang diekstrak dari bahannya, Bang. Jadi misalnya kita bahannya dari white tomato. Vitamin C itu adalah ada yang sintesis, ada yang dari jeruk, ada yang dari cherry kayak gitu. Nah, aku pengen yang spesifik kayak gitu, dari jeruk Jepang misalnya gitu ya. Dan aku minta itu spesifik pada waktu itu. Dan ini adalah surat permintaanku ke pabrik. Jadi surat permintaanku ke pabrik bahwa aku minta dibuatkan kapsul yang isinya glutathione 500 mili yang diekstrak dari tomat putih. Ini Februari 2021. Dan abang tahu nggak, produk ini developnya nggak gampang. Developnya butuh waktu 2-3 tahun. Berbeda dengan jamu dan produk-produk lainnya. Yang mungkin 3-6 bulan jadi. Sedangkan produk ini itu harus melampirkan jurnal dan lain sebagainya. Jadi produk ini susah untuk dibuat. Dan produk ini adalah surat keterangan dari pabrik yang menyatakan ini produk jadi yang diedarkan secara eksklusif oleh Athena Group, dan produk ini diproduksi oleh PT pabrik dan sudah melalui pengujian dan pengkajian sesuai dengan arahan BPOM. Tentang packaging yang dikeluhkan oleh Doctive, aku ngomong dengan tim, ya kalau memang apa yang disampaikan Doctive itu benar dan memang kita kurang baik secara packaging, pakai stiker, ya udah kita akuin, kita perbaikin. Terima kasih Doctive. Aku ngomong dengan tim, ya udah kalau misalnya masalah stiker, ya udah kita perbaikin. Kita nggak usah ngeles ya, kita perbaikin ya, kita ubah jadi yang lebih baik. Tapi bukan artinya kalau packagingnya salah, kalau packagingnya kurang baik, isinya ini menjadi jelek, isinya jadi beracun, isinya jadi tidak bermanfaat. Cuma pertanyaannya adalah white tomatonya ada di mana? Bang, aku tuh merenung, Bang, ketika diserang. Kan ditanyanya kan white tomatonya ada di mana? Iya. Yang aku resepin di sini kan adalah glutathione 500 mili yang diekstrak dari tomat putih ini, Bang. Berarti dia mengambil sumber si tomat putih ini dong. Ya, tapi yang diekstraknya glutathione saja. Glutathione saja.
Aku juga bertanya-tanya bagaimana cara membuktikannya supaya ini, kan aku diklaim penipu nih bang. Berarti kan aku harus membuktikan nih bang, ya kan? Aku sebagai yang minta resep, aku sudah resepin ini. Oke. Tukang masak sudah buat sesuai dengan ketentuan berlaku. Oke. Sekarang kan satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ini nih ada glutathione 500 ml dari ekstrak tomat putih atau tidak, hasil lab dong. Hasil lab. Hasil lab dong. Iya. Sampai sekarang aku sudah keliling bang, aku tanya lab ke negara lain. Sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa meriksa glutathione 500 ml, apalagi diekstrak. Glutathione aja nggak bisa diperiksa, apalagi diekstraknya dari mana? Yang bener ah. Pertanyaan aku kayak gini bang, kalau misalnya, aku pengen tanya juga, yang mungkin di Indonesia ini kan mendalilkan adalah yang membuktikan. Harusnya kan aku akan lebih respect dengan Doktif. Kalau Doktif bisa melampirkan itu, atau paling nggak usah melampirkan itulah. Paling nggak itu kasih tahu aku labnya di mana, biar aku cek sendiri. Iya, berarti kalau dia nggak benar, berarti kan dia merusak lu punya nama baik, dia fitnah lu punya produk, kan begitu logikanya. Makanya aku bilang kasih tahu aku labnya di mana, aku coba lampirin. Karena apa bang? Pusing juga kan lu? Enggak bang. Sekarang kayak gini bang. Kalau menurutku siapa yang mendalilkan ya harus membuktikan. Iya. Nah, itu benar kalau dari sisi hukum juga itu benar. Cuma masalahnya sekarang adalah dari sisi lu kan dipertanyakan nih bro. Produk lu nih nggak ada white tomato. Nah, kalau lu merasa diri lu benar, ya kan? Lu tuntut dia karena dia merugikan lu punya usaha. Bang, jujur bang ya, narasi untuk menggugat Doktif itu sudah dari awal kita bicarakan bang. Jangan bawa kita. Maksudnya kita ini siapa? Saya dan tim sudah. Oke. Dan celahnya itu banyak banget bang. Oke. Nanti setelah selesai dari podcast, mungkin masyarakat bisa nilai sendiri berapa banyak celahnya. Tidak saya lakukan bukan karena saya tidak mampu. Tapi saya tidak mau memperpanjang masalah ini karena saya sayang dia sebagai sejawat saya. Dan saya pernah merasakan bagaimana rasanya itu melewati fase hukum. Dan aku nggak mau memperpanjang masalah bang. Oke, tapi bisa juga orang simpulkan bahwa lu nggak berani karena lu salah. Mari kita simpulkan di akhir podcast nanti. Oke. Karena abang kan melihat semua buktiku. Dan yang paling penting kan adalah itu. Bukan yang paling penting itu siapa yang dipenjara. Ya. Aku pikir, aku nggak punya kesenangan sih kalau misalnya Doktif dipenjara. Doktifnya jatuh atau Doktifnya celaka. Aku nggak punya kesenangan itu bang. Mohon maaf ya bang ya. Aku sedikit pun tidak punya kesenangan itu. Ya bukan tujuannya ke situ. Bukan tujuan gue, bukan itu bang. Ya tapi kalau misalnya value orang lain seperti itu kan gue nggak bisa ngomong ya. Iya, tapi yang jelas kalau gue nggak kayak gitu. Iya tapi kalau gue ada di posisi lu, gue merasa dirugikan bro. Oke, terima kasih bang. Iya kalau maksudnya normalnya kalau itu tidak benar ya. Tapi kalau apa yang dikatakan benar, ya gue hanya bisa defensif aja, membangun narasi berikutnya dengan gue menjelaskan segala macam, tapi ujung-ujungnya tidak ada penjelasan clearnya nanti. Oke. Ini adalah patensinya. Gue jelasin bukti aja ya bang ya. Gue nggak mau masa ngomong ya. Karena kan kalau kita ngomong ini nggak ada tomat putihnya atau enggak kan itu kan tanpa data ya. Gue datang ke sini dengan data ya. Harusnya ini lu ketemu Doktif langsung di sini. Jadi enak lu langsung debatnya. Ya kan gue sudah datang ke sini. Ini adalah jurnal yang kulampirkan ke Bepom. Ini adalah jurnal yang lampirkan ke Bepom. Ini ada suatu produk namanya white tomato capsule. Abang bisa lihat ya. Ini produk luar negeri. Dan abang bisa lihat ingredientnya, biasa lihat baca di sini. Ingredientnya glutathione, glutathione, L-glutathione, alpha lipoic acid, CoQ10 dan vitamin C. Ada nggak white tomato extract atau white tomato powdernya? Nggak ada tulisan di situ. Nah, inilah konsep yang sebenarnya aku buat. Jadi glutathione 500 ml yang diekstrak dari tomat putih dengan white tomato powder itu sesuatu hal yang berbeda, bang. Sama kayak kita ngomong vitamin C dari jeruk dengan jeruk. Vitamin C dari jeruk itu akan munculnya ascorbic acid, bahan kimianya, bang, zat aktifnya. Sedangkan jeruk ini suatu hal yang berbeda. Nah, ini yang pengen aku sampaikan sih sebenarnya. Tapi kan aku menolak bukan menolak lah, aku tidak mau klarifikasi karena ini sangat jelek ke aku bang. Mungkin sebagai public figure abang paham lah. Kemarin anginnya sangat jelek ke aku. Apapun klarifikasiku, nggak akan membawa hal yang baik untuk aku. Pasti akan digoreng hal yang jelek. Aku sudah mencoba menjawab misalnya hal yang paling sederhana lah. Body lotion di dalamnya ada stem cell atau ada phyto cell. Apapun jawaban aku, tetap akan diolok-olok dan dihina. Sehingga aku berpikir, ya udahlah, gua aja deh yang salah deh. Toh memang gua packagingnya jelek, ya udahlah, aku ngalah aja. Kita perbaikin aja. Ya kan? Ya udah, aku nggak usah jawab deh. Pasienku walaupun dijelek-jelekin juga pasienku tetap mau beli. Tetap loh, walaupun dijelek-jelekin seperti ini bang. Yang Bepom itu kan isinya bang. Yang bermanfaat itu adalah isinya. Pasien tetap mau beli. Bisa diterima nggak? Nggak bisa terima nanti ya. Bisa terima.